Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Aisca Novita Sari, NIM 183131036. Kedua ada Sri Soleha Gunawan dengan NIM 183131045. Yang ketiga ada Uhti Ayu Maulana, NIM 183131062. Kami akan mempresentasikan tentang pengambilan informasi dari rujukan dan gaya selingkung penulisan karya ilmiah. 1. Pengambilan informasi dari rujukan atau kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau yang lainnya. Kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain yang berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat penulis. Manfaat penggunaan kutipan: 1. Untuk menegaskan isi uraian. 2. Membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat penulis. 3. Menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas. 4. Memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis. 5. Mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan. 6. Mencegah plagiasi. Prinsip-prinsip mengutip. 1. Penulis jangan terlalu banyak mengutip. 2. Menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. 3. Kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. 4. Kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. 5. Menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. 6. Pada kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah apapun dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang dikutipnya. 7. Pengutip tidak boleh mengadakan perubahan baik kata-katanya maupun tekniknya. Teknik menulis kutipan langsung. Kutipan langsung. Ciri-ciri kutipan langsung. 1. Tidak boleh melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian teks yang kita kutip. 2. Tanda 3 titik berspasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. 3. Menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. Ada kutipan langsung pendek jika kutipan tidak lebih dari 4 baris, sedangkan kutipan langsung panjang jika kutipan lebih dari 4 baris. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Soleha Gunawan. Kepada Sri Soleha Gunawan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Soleha Gunawan, NIM 183131045. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan presentasi dari Mbak Aisca, yaitu mengenai kutipan langsung pendek. Nah, kutipan langsung pendek. 1. Diintegrasikan langsung dengan tulisan yang kita buat. 2. Diapit oleh tanda kutip. 3. Jangan lupa sumber kutipan. Contoh kutipan pendek yaitu Sistem menurut Kadir A 2003 halaman 54 adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan
atau senada dengan yang dikatakan Jogianto. Sistem adalah komponen-komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kutipan langsung panjang itu memiliki ciri-ciri dipisahkan dari teks kita dengan spasi dan huruf yang lebih kecil. Yang kedua, boleh diapit oleh tanda kutip atau tidak. Yang ketiga, cantumkan sumber kutipan. Kutipan tidak langsung itu memiliki ciri-ciri. 1. Diperkenankan untuk menggunakan kata-kata kita sendiri, tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya. Yang kedua, diintegrasikan dengan teks. Yang ketiga, tidak diapit oleh tanda kutip. Dan yang keempat, harus menyertakan sumber kutipan. Kemudian, kutipan pada catatan kaki. Catatan kaki yang diletakkan di bagian bawah halaman. Dalam catatan kaki yang berisi referensi penulis, biasanya menggunakan beberapa sumber. Jika sumber-sumber tersebut dirujuk beberapa kali dengan halaman yang sama atau berbeda, maka 3 istilah yaitu ada ibid, op, cit, dan loc, cit atau bahasa Latin. Harus diketahui dan digunakan cara benar. Ibid berasal dari kata ibidem, artinya pada tempat yang sama. Istilah ini digunakan untuk rujukan apa saja yang digunakan berturut-turut tanpa disela oleh sumber lain. Kemudian ada opcit, berasal dari kata oper citato, artinya pada karya yang telah dikutip. Istilah ini digunakan jika penulis mengacu sumber berupa sebuah buku yang diacu beberapa kali, namun sumber tersebut telah disela oleh sumber lain. Locit berasal dari kata loco citato, artinya pada tempat yang telah dikutip. Istilah ini mengacu kepada artikel dalam bunga rampai, jurnal, majalah, koran, ensiklopedia. Istilah ini digunakan jika artikel tersebut dirujuk beberapa kali dan telah disela oleh sumber lain. Kemudian ada penulisan sistem perujukan. Rujukan dari buku. Nah, rujukan dari buku yang berisi kumpulan artikel, ada editornya, misalnya pengembangan penelitian kualitatif dalam bidang bahasa sastra. Kemudian ada rujukan dari artikel dalam buku kumparan artikel, adanya editornya. Nah, contoh dari rujukan dari artikel dalam buku kumparan artikel ini adalah karakteristik penelitian kualitatif. Dalam Aminuddin ed. Pengembangan penelitian kualitatif dalam bidang bahasa dan sastra. Kemudian, ada rujukan dari artikel dalam jurnal. Contohnya adalah model pengembangan usaha serabutan berbasis sumber informasi kepustakaan di desa dari Visi Pustaka volume 18 nomor 3 halaman 197-206. Kemudian ada rujukan dari artikel dalam jurnal dari CD-ROM, misalnya penulis kerasan S. M. Long dan R. Scarcella tahun 1997, Age, Rate, and Eventual Attainment Second Language Acquisition. Kemudian ada rujukan dari artikel dalam majalah atau koran, misalnya dari penulis Lis Parianto tahun 2017, yaitu mengenai pengaruh motivasi dan kompetensi terhadap kualitas layanan perpustakaan berkala ilmu perpustakaan dan informasi nomor 13 volume 1 halaman 1-11. Kemudian ada rujukan dari koran tanpa penulis, misalnya dari sumber Kompas tanggal 27 Oktober 2017 mengenai anggaran fokus pada sumber daya manusia halaman 1. Saya Uhti Ayu Maulana, nomor induk mahasiswa 183131062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya selingkung. Kemudian, pengertian dari gaya selingkung yaitu aturan-aturan yang memiliki sifat yang berlaku di dalam lingkungan tertentu. Nah, maksud dari lingkungan tertentu yaitu misalnya departemen 1 dengan departemen lainnya itu berbeda, jurnal 1 dengan jurnal lainnya itu berbeda, majalah 1 dengan majalah lainnya itu berbeda. Oleh karena itu, kita dalam menulis karya ilmiah harus mengikuti aturan-aturan dari lingkungan tersebut. Kemudian, format penulisan atau gaya lingkung yaitu ada font, spasi, margin, sampul, halaman judul, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran,
cara pembuatan grafik, gambar, peta, tabel, dan penomoran tabel. Selanjutnya, fungsi dari gaya lengkung yaitu karena adanya suatu kebutuhan ataupun karena ingin menciptakan gaya yang khas. Maka dari itu bermunculan berbagai hostile book dari berbagai penerbit ataupun media yang berwibawa. Gaya selingkung yang ditentukan oleh penerbit sebagai salah satu ciri khas. Nah, selanjutnya ada format penulisan jurnal pendidikan. Tulisan diketik dengan kertas A4 dalam satu kolom. Spasi menggunakan spasi ganda, huruf menggunakan font Arial ukuran 9, jarak tepi 2 di semua sisinya. Judul ditulis secara padat, jelas, dan informatif maksimum 20 kata, dan sebaiknya dihindari penggunaan singkatan ataupun rumus. Selanjutnya, abstrak harus ditulis secara ringkas dan faktual. Kata kunci atau keywords maksimal terdapat 5 kata atau kelompok kata. Kemudian metode yang digunakan harus disertai dengan referensi. Hasil dan pembahasan yang ditampilkan menyatu secara jelas dan ringkas. Simpulan utama dari penelitian hendaknya disajikan secara singkat dan jelas. Kemudian pustaka dalam naskah ditulis dalam bentuk nama belakang penulis dan tahun. Nah, dalam pustaka ini juga harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya adapun kaidah penulisan atau kaidah selingkung karya tulis. Nah, jenis kertas yang digunakan yaitu A4, warna kertas putih, dan jenis kertas HVS 70 gram. Margin atas 3, kiri 4, bawah 3, dan kanan 3. Jenis font yang digunakan yaitu Times New Roman. Ukuran font, isi naskah 12, tulisan pada sampul 14, dan ditebalkan atau bold. Kemudian judul pada bab 12 dan ditebalkan atau bold. Judul pada subbab berukuran 12 dan ditebalkan atau bold dengan spasi 1,5. Ruang tulis yaitu pada bagian halaman yang terdapat di sebelah dalam batas sembir. Kemudian harus diisi penuh dengan menggunakan rata kiri dan kanan. Sampul yang tercantum terdapat judul, nama, logo, fakultas, tulisan universitas, dan tahun penyusunan. Kemudian kata pengantar berisi ucapan syukur, penjelasan judul dan topik, dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, daftar isi disusun secara teratur menurut nomor halaman, memuat halaman bagian awal, judul bab, dan subbab, daftar pustaka, dan lampiran. Penulisan nomor halaman terdapat di sebelah kanan. Selanjutnya, daftar tabel dibuat jika terdapat lebih dari satu tabel. Kemudian, daftar gambar juga dibuat ketika terdapat lebih dari satu gambar. Selanjutnya, daftar lampiran. Daftar lampiran ditulis jika di dalamnya terdapat lebih dari satu lampiran. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini hendaknya memakai aturan-aturan yang berlaku. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di grup WhatsApp mata kuliah penulisan karya ilmiah 7B. Sekian. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.